jika kita terus mengabaikan kerusakan negara. Jika kita terus mengabaikan kerusakan negara, maka lambat laun kita sedang membiarkan masa depan bangsa ini runtuh dari dalam, tanpa suara, tanpa gema, tanpa ledakan besar, tapi perlahan dan pasti. Kerusakan negara tidak selalu terlihat dramatis. Ia sering dimulai dari hal-hal kecil, aturan yang dilanggar tanpa konsekuensi, pejabat yang mengambil sedikit keuntungan pribadi, lembaga yang mulai kehilangan integritas atau rakyat yang lelah dan akhirnya memilih diam. Saat kerusakan kecil ini dibiarkan, ia tumbuh menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi budaya, dan budaya yang buruk akhirnya menjadi sistem yang sakit. Jika kerusakan ini dibiarkan terus, negara seperti rumah yang pelan-pelan dimakan rayap. Luarnya tampak masih berdiri, tetapi bagian dalamnya sudah rapuh menunggu waktu untuk roboh. Ketika kerusakan negara diabaikan, dampaknya langsung dirasakan rakyat. Harga kebutuhan pokok naik tanpa kendali, pelayanan publik makin buruk, pendidikan makin mahal, dan hukum makin tak bisa dipercaya. Kita mengeluh setiap hari, tetapi tetap hidup dalam sistem yang sama tanpa melakukan apapun untuk memperbaikinya. Kita menyaksikan korupsi terjadi di depan mata, tetapi menenangkan diri dengan kalimat, "Sudahlah, semua juga begitu." Inilah awal dari kehancuran, ketika kebenaran sudah tidak dibela, ketika kesalahan sudah dianggap wajar, dan ketika rakyat berhenti peduli karena merasa suara mereka tidak berarti. Negara tidak hancur karena musuh dari luar, tetapi karena masyarakat di dalamnya berhenti menjaga. Lebih jauh lagi, jika kerusakan negara terus diabaikan, generasi mendatanglah yang akan menanggung akibat yang paling pahit. Mereka tumbuh dalam sistem hukum yang lemah, pemerintahan yang tidak efektif, dan struktur sosial yang tidak adil. Mereka belajar bahwa kejujuran tidak menguntungkan, bahwa aturan bisa dibeli, dan bahwa kerja keras tidak menjamin hidup layak. Jika itu yang mereka pelajari, maka kita sedang mewariskan kehancuran moral. Bukan karena mereka tidak mampu menjadi lebih baik, tetapi karena kita yang membiarkan keburukan mengakar terlalu dalam. Kerusakan negara yang kita abaikan hari ini akan menjadi beban dan luka bagi anak cucu kita kelak. Namun di balik semua itu, kita masih punya pilihan. Kerusakan negara tidak harus dibiarkan menjadi kehancuran total. Negara bisa pulih jika rakyatnya mau peduli. Jika rakyat mulai berani bersuara, mengawasi, menuntut transparansi, dan melawan ketidakadilan, maka kerusakan yang terlihat tak mungkin diperbaiki pun perlahan menemukan harapannya. Perubahan tidak harus datang dari atas, bisa dimulai dari rakyat yang sadar bahwa diam adalah bentuk persetujuan terhadap kerusakan. Dan ketika rakyat tidak lagi mengabaikan, negara tidak lagi berjalan di jalur kehancuran. Karena itu pertanyaannya bukan lagi apakah kerusakan negara berbahaya, tetapi berapa lama lagi kita akan membiarkannya terjadi? Selama kita memilih mengabaikan, kerusakan akan menang. Tetapi ketika kita memilih peduli, masa depan masih bisa diselamatkan. Pilihan itu ada di tangan kita sekarang, bukan nanti.